Kalau dia respect sama Akai, Akainya di ban harusnya. Respect bandnya ke Akainya Tongpang. Tapi masalahnya kemarin-kemarin Kufranya Tongpang juga ngeselin. Semuanya ngeselin berarti Tongpang ya. Berarti semuanya. Berarti lebih baik Band Tongpang ya? iya Oh ban bukan, Tongpang nggak ya, bener. sulit juga tapi kalau band Tongpang. Ini adalah salah satu bibit-bibit berarti nanti Tongpang nih ya. Esmeralda ternyata langsung dihilangkan karena cukup berbahaya apabila Esmeralda bisa turun ke line of down dan bisa diambil pula nanti. Oke, Uranus pun kali ini menjadi korban. Nggak sabar gue untuk melihat bagaimana hero-hero yang akan diambil. Nah, ini Roger kebuka nih. Ini kesempatan untuk Udayana menggunakan Rogernya. Diambil Bener. gak? Nah, kan loh, diambil. Pak, dari tadi nggak kebuka, Pak. Yes. Selamat Tadi di akhirnya Lord Roger. Breaker nggak pakai ya? Nggak pakai. Oh iya bener. Apakah dengan adanya Roger bisa membuat keadaan menjadi berubah atau justru? Atau justru sama Malah saja. sama saja. Benar sekali, kita lihat ya. Nah ini ya enaknya second pick ya. Ketika satu hero sudah di pick dari tim musuh, kita mendapatkan keuntungan untuk dapetin 2 hero yang bisa saja mengganggu pergerakan dari sang musuh. Apalagi berarti ya. Oke, ada Barats yang udah diambil juga. Akan ada adegan lagi, satu pemain bakal ditelan hidup-hidup yang merasakan bagaimana isi perut dari Barats, lambungnya akan menjadi saksi. Tapi Hellcat kembali Masih diambil loh. oleh Krypton. Hellcard loh, gue pengen lihat Captain Lancelot padahal. Wow, Oke. Angela. Angela. Angela kalau ada Oke, di Krypton bikin gue jadi mikir buat nanti nge-push rank pakai apa. Hellcat. Iya. Hellcard tuh kuat loh. Walaupun ya sebenarnya nggak kuat-kuat banget dalam artian dia lemah ketika sudah shadow transition. Tapi farmingnya cepet. Apalagi sekarang udah pakai retribution ya kan. Dulu cuma modalin ini doang. Modal petrify. Modal stun, stack 4, poison singer, cabut, farming lagi. Sekarang pakai itu retri. Karena retrinya juga udah wajib dipakai karena ada item jungle yang harus mengikutin. Sementara untuk kenapa itu? Nah, coba kita lihat juga ya. Wis. Woi, udah mulai ramai nih. Go unut. Mantap kali, woi. Mana lagi nih yang anak-anak dari Binus, jangan mau kalah ya. Sedikit lagi 2400. Ya ilah, belum tembus ini 2500 cuy. Kagak mau redeem code apa 2000 diamond, bos. 2000 diamond ada berapa gitu ya nanti yang dikeluarin. Kalau tadi yang terakhir 4, awal 6. Bisa-bisa ini 10 loh yang terakhir loh. Ini grand final loh, bisa banget 10 dikeluarkan kali 2000. Ih, 2000 diamond. Wah. Gufra walai. Walaupun akainya di respect band. Gufranya dibuka. Ada Kufra. Tongpang akan menggunakan Kufra untuk kali ini. Akankah dia tetap bisa memberikan permainan terbaik ya? Sementara itu Tamus, Khalid, Xborg lagi. Xbox lagi, Khalid masih terbuka. Ternyata pilihannya masih ke arah Xbox. Mereka mau ambil Maxman apa enggak ya? Karena tadi kan Cross X juga berkali-kali menggunakan Isanshin, tapi Isanshinnya juga udah sekarang udah di ban. Mana tahu ada Maxman lain yang mau dia gunakan untuk menjadi backupan damage. Oke. 9 detik lagi. Harusnya lock sih. Satu Xbox. offlane, satu tank. Oke. Dan kita akan melihat nanti Baratsnya ya. Baratsnya Ya. bakal jadi fighter Wah, ilah nih. atau malah jadi assassin. Ini abang-abangan yang di depan tebel-tebel banget ini semuanya nih. Oke, Khalid ternyata. Khalid yang akan menjadi offlane-nya, ada Kufra, ada speed pusher-nya, bisa aja jadi seorang Hellcard untuk jungler-nya. Yap. Dan mereka juga punya untuk core atau backup damage-nya itu Chang'e dengan range yang cukup jauh, damage yang cukup besar juga, movement speed dan juga armor tambahan. Chang'e bisa menjadi core ketika di arah mid game late game Yap. ya. Cuma untuk barisan abang-abangan depannya kita lihat aja, ada Ruby, ada Khalid. Abang-abangan, iya. Iya, abang-abangannya yang di depan yang tebel-tebel, Ruby sama Khalid. Yang satu lagi Xbox sama Barat. Kita lihat aja tebel-tebelan mana nih. Kalau sampai memang kombonya jalan, ada Impulsion, lalu ada Feather Ice Strike juga yang bisa dikeluarkan, ada Lycan Pons yang bisa langsung ngehit ke arah satu area.
Kita lihat aja kombonya bakal jalan atau tidak, dan Hellcard-nya bisa jadi dengan tipe melee seperti itu akan ditelan juga oleh Barats-nya ya, karena kan dia harus bertempur dengan jarak dekat ya. Walaupun ya sebenarnya susah juga sih, ada silence masalahnya. Karena silence juga kan. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah ada momen untuk Barats-nya menelan ke arah Hellcard. Dijilat, dilepehin. Diputer, dijilat, dilepehin, itu Barat papulungnya. Oke, kita mau lihat Tongpang kali ini dengan Kufranya. Akankah semenyebalkan dia menggunakan Hilda ataupun Akai? Ada di bagian tengah, Tongpang masih santuy aja masuk area rumputan. Tyrant Revenge-nya akan langsung di-charge atau tidak, tapi sepertinya Bapak bocik ball sih. produser, lihat item dong, sedetik aja, lihat bentar aja. Pengen lihat item. Oh ya oke, udah aman. Thank you. Oke, berarti emang agak sedikit disayangkan sebenarnya dari Roger justru. Kenapa? Dia bikin Hunter Knife dulu, motong 40% sih. Iya, enak. Kalau dia dari awal ya. Paling enak itu kan bersihin wave minion dulu, baru pasang Hunter Strike ya. Tapi yang dilakuin sama si Krypton, it's okay fine, karena dia langsung ke arah jungle ini Finn deh, yang warna merah, buff merah. Jadi dia dapetin buffnya, tapi Tongpang, bouncing ball, masih ada attribution. Terkena stun harusnya, yes. Masih ada flicker, dan mungkin di sini akan dikomit kah? Dikomit sih. Hilang sih. Dikomit sih. Hilang harusnya Tongpang kali ini, dan ini dia first blood berhasil diambil dari Tongpang. Ultier dengan Rogernya mulai menggila, mulai menggunakan. Hildanya masih nempel. Masih nempel, tapi tidak bisa kabur, tidak bisa lari seperti Hilda. Skyguard dengan menggunakan Khalid, bye-bye, orang di belakang kelilipan semua pasir, lu kemana-mana Gat. Skyguard. Langsung dilempar aja dengan missile exportnya, belum ada yang tertarik masuk ke dalam pelukan. Ini malapetaka untuk Roger. Yap. Walaupun yang harus dapat killnya tadi si Tongpang. Tidak apa-apa. Yang penting Rogernya hilang. Benar, ini bahaya sih. Rogernya kalau kayak gitu mulu. Karena dia juga nggak menyangka tiba-tiba rame. Ada bouncing ball ya kan. Kemudian ada silence juga. Oke, di bagian tengah ditabrak, coba sama Tongpang mundur. Jiwa Hilda bro. Masih nempel di game 1. Tuh lihat, Ruby-nya paling depan. Masih santuy aja, ada Eye of Vendetta, masih ada flicker. Masih bisa kabur ke arah belakang harusnya. Flicker ke depan. Hah? Gak ada yang lihat, walai. Gak apa-apa, gak ada yang lihat. Tidak lihat. Flicker ke arah depan. Langsung Eye of Vendetta terkena silence. One more ini dikejar. One more hit. Krypton berhasil mendapatkan poin kill, dan sekarang nggak punya flicker, masih maju, ada minion dan dilepehin dong. Buset, dilepehin langsung. Mana dia, dan Ruby-nya pun langsung menghilang begitu aja. Tapi Tongpang didorong mundur dengan Secret Hammer-nya. Tongpang sepertinya udah nggak bisa selamat lagi. Yap, Tongpang hilang, men. Benar sekali. Tapi gajian di atas, gajian insentif, 360. Uang lembur, uang insentif, uang makan, uang transportasi, dapat semua. Benar, bonus-bonus akhir bulan, begadang ya kan, semua tuh. duit. Piraga Armor-nya percaya imunnya juga tadi udah langsung menghilang begitu aja, tapi Skyguard masih berputar dengan di tornadonya. Perginya pas banget, nabrak sama Secret Hammer, bisa kayak begitu. Impulsion kali ini langsung disedot masuk ke dalam area lumpur yang dikeluarkan oleh Lucian. Aduh, itu kalau ada Parsia kelar sih hidupnya. Bisa-bisanya loh. Raging Sandstorm tiba-tiba langsung digeser sama Secret Hammer. Buset dah. Ada flicker sih. Mau combo kah? Oh, nggak ada. PD dia, Impulsion baru keluar, PD maju. Sementara itu di bagian tengah, Tongpang udah 2 kali harus ke pick off. Dia harus lebih hati-hati lagi, nggak bisa sebar-bar di saat dia menggunakan Hilda. Tapi dia tadi Tyrant Revenge-nya juga cukup baik dengan ada bouncing ball tambahan. Di bagian tengah udah ada Tyrant Revenge melompatin langsung ke arah Parsia-nya. Masih ada flicker yang ditahan tampaknya. Ada retribution juga. Skyguard masih belum mengeluarkan Quicksand Guard-nya, masih menunggu momen yang tepat juga. Didorong dengan Secret Hammer. Kali ini langsung diputar di jalan, dilepehin masuk ke dalam area dari Tyrant yang ada di mid lane. Untungnya masih ada flicker, bisa lompat lagi dengan Tyrant Revenge, tapi malah diflickerin balik dengan Loren. Benar-benar dikejar habis Tongpangnya. Dikejar habis-habisan. 4-2 kedudukan sementara. Dan bahkan turtle yang akan didapatkan oleh Roger. Dan di bawahnya ini juga space created untuk Ruby-nya dan juga Barat saya farming di arah bawah. Dan ini lepehnya pas banget.
Lompat, flicker, Tyrant Lantisan Revenge. inti. Gua flickerin. Tidak boleh kabur Mau Tongpang. kemana bang? Dikejar terus. Tongpang udah kayak core utama aja nih. Tidak boleh, pokoknya dia pergi. Langsung disikat habis. Impulsionnya kembali berhasil untuk mengikat satu player tadi dari anak-anak Windows University. Tapi ternyata Loren harus mundur, dilompatin dengan Reggie. Sandstorm sedikit lagi SP tersisa. Sementara Lucian tertinggal di bagian belakang. Nah, lo ketemu dengan Tongpang. Tongpang langsung bersembunyi di dalam rumputan. Dilompatin, ada bouncing ball. Nah, lo nih gua tiban lu pakai bola. Sakit banget, dimandiin lagi Meteor Shower. Ada Secret Hammer, kabur ngacir, tidak mau mengampuni, tidak mau meladeni. Bloodbath sudah diamankan. Dimakan, dilepehin Crimson-nya. Tapi masih ada Dark Fall. Dance juga masih bisa survive. Masih bisa untuk balik ke arah belakang. Recall, cabut. Dan di arah atasnya James dan juga Tuhan Langit, Sky God. Gak berhasil dapetin turret. Satu hit lagi padahal. Itu tadi padahal Emma Pendant-nya udah baik banget loh, dia flicker ke bagian belakang, udah dapat ke arah Parsia. Untungnya ada Purify di mana dia bisa kabur langsung, kalau tidak hangus tadi burungnya di dalam turret. Sakit banget itu. Reggie Sandstorm-nya tertinggal di bagian belakang, langsung flicker. Aduh, satu hit. Gemes banget Cornet sama Papulung itu ngelihat, padahal tadi gue lihat banget itu si Sky God ada flicker padahal. Kenapa nggak flicker dulu? Oke, rematch ya. Kenapa bisa begitu? Siapa lagi yang dimuntahin di situ? Nah loh, sedikit lagi SP tersisa di tubuh Cross Egg-nya pun langsung dilompatin begitu aja, tapi Impulsion juga tepat dikeluarkan. Secret Hammer didorong, langsung menghilang Kryptonnya. Bouncing Ball harus kabur dari sini. Last Insanity, masih ada flicker lagi, sempat dia untuk kabur. Wah, itu cakep banget nih Tigreal-nya Lucian sih, gokil banget. Beberapa momen padahal cuma gunain Sacred Hammer doang, tapi sangat amat mengganggu. 9 detik lagi Krypton akan hidup. Sudah mulai menuju ke arah turtle yang kedua. Apakah mau ada Raging Sandstorm? Sudah mulai bersiap. Sky God, si Raja Langit yang bukan Onyx Esports. Ternyata didapatkan dengan mudah oleh Altir. Rogernya. Roger enak banget, galak gua. Udah enak banget nih dia. Sementara Dance harus mundur. Last Insanity mendadak langsung keluar lagi, meledak. Sudah 2 Lycan Pons-nya menggaruk kelar. Kekuatan Roger dan kekuatan Tigreal. Tapi Tigreal di arah tengah harus ditumbangkan. Sky God bersama seorang Tongpang. Masih bisa dibersihkan dengan menggunakan Federal Strike. Dilepehin bro. Kena stun. Kena damage turret. Goodbye. See you later. Itu dia bahaya dari Daytona Welcome, di mana dia harus menelan dan juga masih bisa lompat, tapi Lycan Force-nya, Tyrant Rage-nya tadi langsung berhasil mendorong ke arah Roger-nya untuk masih bisa kabur. Dikejar kali ini dengan Shadow Transition belum dikeluarkan, tapi udah ada Daily Poison Stinger-nya. Udah dikeluarkan tadi. Cuma cepet juga larinya. Iya, sama-sama pelari nih kayak Usain Bolt nih ya. Aduh. Wah, Udayana dikasih Roger beda ya. Beda Pak mainnya, Pak. Beda loh. Ada perlawan Tigreal juga boleh-boleh nih si Lucian nih. Walaupun nggak dapat point kill atau nggak dapat 5 implosion, tapi Secret Hammer-nya bener-bener ganggu banget. Nah, lu dimentokin ke dinding. Enaknya kalau ngejilat ataupun ngenalonnya itu dekat dinding, jadi bisa langsung ditabrakin. Iya, ke stun akhirnya kalau ke dinding. Juga Tyrant Rage-nya udah baik, hanya saja bisa berubah tepat waktu langsung kabur. Di bottom lane ada pertempuran yang terjadi. Fire Missile selalu dikeluarkan, sementara Lucian menjaga barikade ataupun membuat perimeter yang ada di bagian sebelah kiri. Bouncing Ball langsung maju lagi ke bagian depan. Tadi Roger langsung cukup terpancing, Lycan Force-nya keluar. Ada Raging Syndrome yang pas banget. Tyrant Rage juga tadi dikeluarkan. Pertempuran terjadi di bagian tengah dan juga mereka harus mundur. Tongpangnya down, tapi ternyata ada satu No Pendant yang menarik ke bagian belakang tapi belum masuk ke dalam. Satu middle turret yang dimiliki oleh anak Rapinus University dan Khalidnya pun down. Bahkan Luciannya masih tebal banget. Universitas Udayana benar-benar berbeda di game yang kedua kali ini, memberikan perlawanan dan bahkan membuat anak-anak Binus kesulitan untuk masuk team fight-nya. Ada Darknet Fall, kemudian ada Resistance Storm, tapi ada Parsia, ada damage, semuanya benar-benar kayak mikir berkali-kali. Karena ketika mereka masuk, apalagi Shadow Transition-nya masuk, masih ada Tigreal bro, ada Implosion bro, ada Secret Hammer bro. Dan Revenge kali ini udah di-charge dan berhasil diambil oleh Roger, harus merelakan blue buff-nya karena Hellcat-nya cukup jauh. Tadi Fire Missile di bagian tengah, udah ada Tyrant Revenge yang di-charge lagi, akan langsung dikeluarkan. Enggak, ternyata enggak mau dilepaskan. Kehilangan blue buff dan menuju ke arah atas.
Harus benar-benar berhati-hati dari kedua tim. Ini Udayana udah dapet temponya nih. Gak boleh sampai kehilangan temponya. Kalau kehilangan temponya sedikit aja, comeback bakal gampang terjadi. Iya, walaupun mereka masih kalah untuk sisi objektifnya ya, karena inner turretnya tadi di top lane juga udah berhasil dirubuhkan. Baratnya harus berada lagi di dalam lane agar bisa menjaga dan tidak dicicil sampai ke inhibitor. Roger bergerak ke bottom lane, Ruby terlihat seorang diri sepertinya, makanya mereka mau berotasi ke bawah, mengepung dari dua arah. Roger tepat berada di depan Ruby, tapi belum ada fight yang terjadi. Oke, sepertinya Rogernya udah mulai masuk, gak mau lagi terus meladeni Ruby. Oke. Level 14, beda 2 level ya sekarang. Beda emang Alter kalau pakai Roger. Lihat. Nah, halo. Tyrant Revenge, bouncing ball. Belum ada Fire Strike, dilepehin kemana? Ke tembok belakang dari Gufranya, dan Gufranya dihilangkan begitu saja. Bahkan dari Jinsensong juga, tapi masih ada Fire Strike Renatan. Dan bahkan implosionnya bagus banget, cantik banget dari Lucian. Gila walai, menghilangkan 4 hero dalam 1 momen saja. Wah, Lucian Laundry. Gila. Lucian, wah, nggak pakai gila laundry, sih Pak. Itu implosionnya. bagus banget, Pak. Implosionnya, Pak. Wah, Speechless kita ngelihatnya tadi, mendadak dia digebukin, tahu-tahu habis suara gue implosion. sama Lucian. Ini kedua tank dari kedua tim sama-sama bikin suara gue habis nih. Tanknya dari tadi ya. Ada instant replaynya nggak ya? Cakep banget loh. Kita mau lihat instant replaynya nih, antara di saat Lucian bisa mengimplosion 4 orang yang langsung menghilang dengan cepat, dan salah satu, wah ini dia. Lihat nih, set. Mana dia? Weng. Lompat ditelan. Luciannya nungguin di rumput. Tuh, lihat. Nah, lo. Dia ulti dulu terus berflicker. Set. Nah, Nah lo, udah keisep. tah, Nah itu dia. tah. Nah tuh hilang. Wah, masalahnya ini hero-hero dari Binus itu masuk semua, Pak. Ruby-nya narik bahkan, ya kan? Melee-nya ada berapa? 3. Melee semua malah, kecuali si James. Bener-bener harus paksain masuk semua. Itu mah gampang banget di counter sama Tigreal. Bayangin aja, Krypton masuk nih, Skyguard masuk, Tongpang juga masuk, Ruby juga. Udah, diisep. Apalagi tadi memang mungkin ada apa ya, satu momen Lycan Force-nya terlebih dahulu dikeluarkan tadi ke arah minion. Jadi di saat berkumpul seperti itu nggak bisa menggunakan Lycan Force-nya, hanya tadi menggunakan mungkin dari raungan yang bisa mempercepat untuk attack speed dari Roger. Digaruk-garuk lagi di mid lane-nya, mereka masih tetap sustain untuk mempertahankan tiap sisi outer turret yang ada di bagian atas dan juga bawah. Untuk di bottom lane-nya sudah hancur. Oke. Sudah ada Lord berwarna kuning. Tyrant Revenge. Tyrant Rage dikeluarkan. Raging Sandstorm-nya, Tigreal-nya di-commit walai. Karena emang Lucian-nya ini PR paling besar untuk teman-teman Binus University. Wah. 3 Source Ultimate. Bahkan tadi 4 justru. Untuk Lucian aja loh. Untuk Lucian loh, 4 loh. Kayaknya bahkan sampai ulti juga untuk ngegelapin. Tak nggak kena kan, tapi masih digocek aja, masih diputerin dengan pedang padang pasir yang dibikin oleh Khalid. Harus mundur James, sakit banget, ya ampun. Begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan lewat Feather Ice Strike. Udah ada Loren juga yang udah gabung dengan pertempuran. Di bagian tengah ada 1, 2, 3 hero. Barasnya mengejar ke arah Khalid. Luciannya udah mulai kembali, tapi Lycan Force tadi dikeluarkan, mengejar ke dia menggunakan open fire, nembak aja. Ngegaruk kah? Enggak, ternyata harus pergi terlebih dahulu. Wah, menuju ke arah Lord. Tapi Lordnya tebel, hati-hati. Dari kedua tim masih ada Donut Fall juga. 2 barisnya Tongpang dan Revenge di cancel. Jadi Sandstorm-nya tidak terkena siapa-siapa. Mengajar ke Lucian, lihat Kryptonnya dari Hellcartia. Lansanity mengejar ke arah Skyguard yang masih bisa untuk Skyguard. Oh, terus Kryptonnya miss, dan dia harus tumbang. What happened, bro? Wow, miss banget tadi Daily Poison Stinger yang membuat keadaan berubah, keadaan membaik untuk anak-anak Udayana. Ini adalah momen yang baik untuk mereka bisa mendapatkan lore ataupun menghabiskan Tyrant Revenge yang dikeluarkan dan kabur ke arah yang berbeda. Ini dia waktunya untuk ngegaruk-garuk ke arah.
Wah, wah, sayang wah, banget sih wah, tadi, Net. itu sayang banget momennya. Bahkan ini Parsianya ya, si PR-nya Parsianya sih, damage dealer terbesarnya sih di arah belakang. Dan Purify-nya udah di pop up dari Parsia. Yang bikin Parsia selamat tuh gara-gara Purify itu. Waduh, Holy Crystal sekarang juga udah dimiliki oleh Parsia, akan semakin sakit lagi Federal Strike-nya. Untuk Barat masih dengan stack 25-nya, dia masih gede, harus pulang terlebih dahulu, mengikhlaskan tubuhnya ya, akan mengecil untuk sementara karena stacknya pasti akan ke reset. Tapi ada blue buff yang dijagain oleh Lucian dan juga ada Tongpang di sana. Ayo Lucian mau maju, sok atuh sini berhadapan dengan Tongpang. Oke, coba lihat item nanti ya. Sedikit kita akan melihat dari James ya, harusnya sih udah bikin glowing wand. Tapi gue nggak tahu Krypton bakal bikin the ice atau enggak. Oke, Terran Revenge udah pop up terkena Lucian-nya. Belum dikeluarkan Terran Rage-nya. Tidak ada flicker, hati-hati. Karena ini mungkin akan menjadi malapetaka untuk Bidus University karena kehilangan seorang Tongpangnya. Tongpangnya nggak dikasih main di game yang kedua, Pak Pulung. Benar sekali, Tongpang udah ini. berapa kali tuh? Waduh. Itu kan udah glowing wand padahal. Tinggal nunggu, entah mungkin dia bikin DS atau enggak. Brute Force udah diamanin menuju ke arah BOD dari Sky God-nya. Ada Lord, ada Meteor Shower. Masih bisa dibersihin kah? Masih bisa ternyata. Ya, ini dari sisi network goal juga antara Roger dan juga Helkan udah ada perbedaan yang cukup ya, hampir 12.000 dan juga 8.000. Pertempuran udah mulai terjadi. Ada Resistance Drop, masih berputar-putar aja, berubah menjadi Wolfon, tapi ternyata Luciannya langsung tumbang begitu aja. Kali ini langsung menyusul. Monster kill berhasil didapatkan oleh Xbox. Masih ada Fire Missile, tapi di bagian depan ada Shadow Transition yang dikeluarkan oleh terpaksa Helkan. dia gunain Shadow Transition untuk mukul mundur karena rubinya sekarat banget. Wah, masih bisa ditahan ternyata. Masih cukup kuat teman-teman dari Bidus University. Yap. Tinggal menunggu momennya, bahkan tadi Kryptonnya. Ini udah kebaca nih gameplaynya. Dari Bidus University udah paham gimana cara untuk menangin team fight incer aja dari seorang Mafia-nya. Dan dia udah pakai Purify-nya lagi. Ya, tapi cepet juga sih ini. Udah mau 40 detik lagi kan. Bener. Dan untuk Mafia juga pastinya dengan positioning yang cukup baik, dia berada di barisan paling belakang tapi tetap bisa mengantarkan damage paling depan juga. Brute Force Armor diambil oleh satu pemain dari Udayana, yaitu Lorraine. Baratnya ada di mana? Udah besarkah badannya? Oh, dia ada di atas sendirian. Masih santuy aja. Sementara itu untuk Krypton dan juga James beserta Tongpang ada di bagian tengah. Nah, ini adalah tim fight yang itu emang benar-benar besar sih. Dan itu stunnya sih dari Parsianya enak banget, udah free banget. Tapi lihat live-nya. Kita mau lihat tim fight itu di kanan bawah, teman-teman. Ada explosion yang keluar. Bahkan kita dilepehin ke arah belakang. Live-nya kita mau lihat. Nah, ternyata satu orang yang harus sumbangan tadi dilepehin, tapi Mafia-nya kali ini yang diincar. Walaupun kita tidak bisa melihat momen seperti apa, dan race sudah keluar kayaknya. Langsung ada yang faded juga, ada Krypton juga masih menunggu, belum ada stack 4-nya. Dia mencari stack dulu di arah Rokursai, tapi Rokursai harus hilang begitu saja. Belum ada lepehan kedua, terkena stun. Dan basic attack-nya berhasil membunuh immortality-nya dari seorang Cross X. Masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Iya, masih bisa flicker, masih bisa kabur dengan Cyclone Eye. Ulternya pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Udah ada missile export dikeluarkan, tapi belum ada yang tertarik. Ruby, nah lo ditelankan Ruby. Maju-maju sendiri, tapi untungnya dia bisa kabur. Udah ada Meteor Shower juga tadi langsung mandiin. Ada Riva dikeluarkan, Bouncing Ball, ada Federal Strike. Sakit banget. Ya ampun, Tongpangnya harus pergi, tapi Lightning Pulse-nya sampai depan. Rogernya terbang, bos. Wah, gila. Aduh. Lord resurrecting soon. Kita pikir selamat Tongpang tadi ya. Total. Nempel ternyata. Lycan Pods-nya tahu-tahu langsung nempel di bagian belakang, digaruk sudah Tongpang. Tapi ini nggak bisa langsung Lord ya. Nggak bisa. Itu kalau misalnya tadi Roger yang bisa keculik balik, trading antara si Tongpang sama Roger, kemungkinan besar bisa Lord tadi. Tapi kayaknya karena keadaan seperti ini mereka lebih milih untuk nahan dulu. Dan Kryptonnya udah dapetin blue buff sekarang. Blue buff dapat, red buff menuju ke arah Roger. Rogernya mau maju. Untung masih ada Shadow Transition. Di bagian belakang terjepit sendirian, Khalinnya dikeroyok rame-rame. Ada Meteor Shower yang nge-backup, tapi apalah daya, belum begitu mumpuni ternyata damage-nya untuk menembus armor dari player Udayana. Aduh, emang Lucian sih.
Ini Tigreal dia ngeselin banget sih. Dan Lordnya Nih Lord di 3 garuk-garuk. bar, Nah lo. 2 bar. Udah mulai ada berefek. Ke cancel. Oh, mungkin ini akan menjadi blunder sedikit saja yang membuat mereka untuk mengulang kembali dan bahkan mendapatkan poin kill. Rogernya yang tumbang. Oh my god, Mevia. Waduh, gara-gara Bidra Strike tadi langsung di cancel seperti itu. Sepertinya kehilangan momen dan Rogernya pun agak cukup kaget. Dan mereka juga ke-distract sama permainan dari Binus University. Padahal Lordnya udah tinggal sekarat juga. Ada miscom kayaknya di sana tadi. Kayaknya ada miscom ya. Rubinya udah mulai ganggu juga. Dan Lordnya sudah mulai terbuka. Parcanya die. See you later, Mother Father. Dan ini akan menjadi Lord gratis tis untuk Binus University. Akan menjadi momen yang baik untuk Binus. Mendadak mereka tertekan, tapi mereka sekarang memiliki Lord dan bisa membantu mereka untuk menembus area pertahanan yang dimiliki oleh anak-anak Udayana. Wow, ini dia waktunya. Saat lagi kita akan melihat, setidaknya mungkin mereka bisa menabrak masuk ke arah inhibitor, kalaupun mereka nggak bisa menabrak langsung ke arah base turretnya. Masih santuy semuanya, Lord ada di bagian atas. Mereka harus memikirkan manajemen untuk minionnya agar semuanya bisa masuk bersamaan. Udah ada 2 source skill langsung dikeluarkan tadi. Belum terlihat ada impulsion yang dikeluarkan, tapi untuk Luciannya harus masuk terlebih dahulu. Dan Immortalnya pecah, menyisakan sedikit lagi HP. Masih ada Secret Hammer, berhasil dia kabur ke dalam areanya. Lane-nya sudah mulai maju di arah tengah, di arah atas ya. Bersama dengan Lord, bersama dengan skill Lord yang mungkin akan mengamuk sedikit lagi. 3, 2, 1 ngamuk Lordnya. Cepet banget Meteor Shower dan Lightfall. Titan Rage terkena 3 orang, tapi tidak di arah belakangnya Crimson yang langsung mengejar Parcia-nya. Enggak ada Parcia, enggak ada damage yang terbesar. Double kill, tapi lihat ngamuk ternyata. Oh my god, Altirnya, tapi harus tumbang. Double kill dari seorang Ruby-nya. 2 melawan 2. Ada Ruby, ada Chang'e-nya yang punya damage yang bisa nge-push juga. Dan Meteor Shower langsung menumbangkan di sana. Immortality-nya pecah dua-duanya walai. Masih ada Ruby. Start lagi James-nya yang mungkin akan mengincar ke arah seorang Baras yang nggak bisa, ternyata masih bisa mengisi darah. Ruby sekarang sih. Kalau ada minion sih bisa penuh lagi. Nah lo penuh lagi lah sisa itu. Penuh lagi kan? Apa-apaan itu? Udah gue bilang penuh. Kalau ada minion pasti penuh. I'm offended-nya sakit banget. Dan ini dia best turret-nya kebuka bebas, dibakar lagi. Meteor Shower mau kemana dinosaurus yang sudah punah. Dan game kedua Binus University still strong walai. Binus University lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua, berarti 2-0. Mungkin ada efek baik tadi di saat ngeban ke arah hero-hero dari Binus Net ya. Tapi tetap kalau Binus University bukan hanya tentang Tongfang, inilah hasil kerjasama yang sangat baik dari keempat ataupun kelima player yang ada di dalam tim tersebut. Buktinya mereka bisa meng-comeback keadaan setelah ada minor mistake tadi ya terlihat di area pit Lord.